Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadlan dengan NPM 2310110. Tugas perkuliahan organisasi dan arsitektur komputer tentang komponen-komponen yang ada di dalam motherboard, mulai dari soket, slot, sampai port-port apa saja yang ada di dalam motherboard ini sendiri. Unit yang akan saya contohkan di dalam brand adalah dari brand Asus dengan tipe Prime A310MER20. Kita mulai dengan form faktornya terlebih dahulu. Form faktornya adalah untuk ukurannya adalah MATX atau mini ATX. Jadi ini adalah motherboard tipe yang kecil, tidak terlalu memakan space di dalam casing CPU. Untuk ukurannya sendiri yaitu 8,9 inci kali 7,3 inci atau setara dengan 22,6 mm kali 18,5 cm. Kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu soket prosesor. Seperti yang terlihat di layar, soket prosesor adalah soket prosesor ini mendukung Intel Socket 1151 yang mendukung generasi ke-8 dan ke-9. Tipenya bisa Intel Core Premium Gold dan Celeron, juga mensupport Intel CPU dengan fabrikasi 14 nanometer. Komponen kedua yaitu slot RAM. Slot RAM di motherboard tersedia dua slot, tipenya DIMM, jadi bukan SODIMM yang pendek seperti ada di laptop. DIMM ini tipe panjang dan maksimal bisa sampai 32 GB, tipenya DDR4 up to sampai 266 MHz. Komponen ketiga yaitu power connector. Seperti yang terlihat di layar, power connector berfungsi untuk pengisian daya ke seluruh komponen yang ada di dalam motherboard. Kemudian komponen yang keempat adalah slot PCI. Slot PCI berfungsi untuk grafik card atau GPU. Ada juga yang menyebutnya dengan VGA card. Kemudian lanjut kepada komponen yang kelima, yaitu slot SSD M2. SSD kepanjangannya Solid State Drive, yang media penyimpanan dengan chip komponen yang lebih kecil. Biasanya lebih kencang dari hard disk. Dengan kunci M, tipenya bisa support 2242, 2260, dan 2280. Tentu saja mendukung PCIe. Komponen keenam selanjutnya adalah baterai CMOS. CMOS kepanjangan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor, dan biasanya baterai CMOS digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu gunanya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam serta menyimpan setting BIOS. Komponen yang selanjutnya, komponen ketujuh, adalah chip BIOS. Chip BIOS itu sendiri dan tipenya untuk motherboard ini mendukung WiFi BIOS dengan kapasitas ROM bisa mencapai 128 MB. Komponen ke-8 adalah konektor SATA yang support sampai kecepatan 6 GB per detik dan bisa menambahkan 4 hard disk di sini atau 4 SSD dengan tipe konektor SATA.
Komponen ke-9 yang selanjutnya adalah konektor PROM USB. Yang di bagian bawah ada konektor PROM USB atau dua USB di bagian depan CPU. Nantinya dan mendukung 3,1 Gen 1. Dari komponen terakhir ada di sebelah kiri yaitu port 1 atau port input atau output. Kita mulai dari atas. Yang pertama, port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang digunakan untuk menyambungkan keyboard dan mouse ke sistem komputer yang kompetitor. Namanya berasal dari komputer pribadi seri IBM Personal System 2 yang diperkenalkan pada tahun 1987. Konektor mouse PS2 umumnya menggantikan konektor mouse serial DE9RS232 yang lebih lama, sedangkan PS2 konektor keyboard menggantikan konektor DIN 5 pin 180 yang lebih besar yang digunakan dalam desain IBM VCAT. Yang kedua, di support biasa dikenal dengan port VGA digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer. Ini adalah metode koneksi yang lebih tua, tetapi beberapa komputer modern memilih menggunakan metode tersebut. Port ini secara bertahap digunakan oleh teknologi koneksi yang lebih efisien seperti USB dan Thunderbolt. Yang ketiga adalah HDMI. Seperti yang dilihat di layar, HDMI berfungsi untuk mentransfer audio dan video berdefinisi tinggi dari satu perangkat ke perangkat lainnya hanya dengan satu kabel saja. Yang keempat adalah USB 2.0. USB 3.1 maksudnya. Gen 1 USB 3.1 Gen 1 mendukung kecepatan hingga 50 GB per second. Yang kelima adalah port LAN. Port LAN adalah jaringan dari koneksi jaringan area lokal yang digunakan untuk berbagi file dan antara perangkat yang terhubung sebagai titik akses yang terhubungkan komputer dan perangkat lain ke internet. Yang keenam yaitu USB 2.0 yang tadi saya sebut karena salah, berfungsi untuk menghubungkan perangkat secara langsung untuk mentransfer data dan operasi pencetakan. Dan yang terakhir adalah audio port. Fungsinya adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output video eksternal. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang komponen-komponen yang ada di motherboard. Saya minta maaf atas kekurangan yang saya kasih tahu, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.